Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafal intifa' al-ifada wal-istifada wa tadhakkur wa tadhkur wal hath ala tamassak bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-dalala ala al-huda wa nawina bidzalika islah qulubina wa tawalibna wa dhawahirna wa batinna wa ma'alimu Allah min salih an-niyat amma la yadkhul niyatana في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Seperti biasa atau seperti kita belajar di buku Al-Arba'in An-Nawawiyah, innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu dapat sesuai niatnya. Innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Jadi kita alhamdulillah di hari pertama di bulan Ramadan kita ikut cara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah suruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pergi ke Makkah bawa surat Bara'ah, surat At-Taubah, baca dengan orang kafir. Itu sebelum Rasulullah masuk Makkah. Sudah Fatah, sudah. Beran Fatah Makkah sudah, tapi ini di Hajjatul Wada sebelum Rasulullah meninggal berapa bulan. Karena di surat Bara'ah itu ada perjanjian keluarin orang kafir atau tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, tidak boleh masuk ke Al-Ka'bah, sudah. Itu aturan baru. Tapi di satu surat Bara'ah. Rasulullah kirim Sayyidina Ali bin Abi Thalib bawa surat Bara'ah ke Makkah. Jadi Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib atas untanya baca Bara'ah di, atau bahasa Indonesia bilang keliling-keliling di jalan-jalan di Makkah, biar mereka dengar surat Bara'ah. Setelah dia selesai balik lagi dari awal. Setelah selesai balik lagi, biar semuanya dengar apa ada di surat At-Taubah atau di surat Bara'ah. Karena itu Sayyidina Ali tidak bisa masuk Makkah sama Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu Rasulullah masih di Al-Madinah, suruh Sayyidina Ali pergi baca surat Bara'ah kepada orang Quraisy yang masih ada di Makkah. Ntar saya menyasal masuk haji. Sudah hajian Hajjatul Islam itu Rasulullah juga hajinya satu kali aja. Itu yang pertama juga yang terakhir. Sampai namanya Hajjatul Wada. Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pergi duluan masuk Makkah. Belum niat, berarti belum niat haji. Belum ucapan niat atau belum sebut niat nawaitul hajj. Dia tidak tahu haji yang mana, ifrad atau qiran, itu haji sendiri, atau haji dan umrah, atau tamattu haji pertama habis itu pergi ke tempat miqat balik lagi umrah atau kebalik, belum tahu karena baru bawa perintah yang dari Rasulullah SAW bawa surat At-Taubah. Ya, waktu dia balik sudah Rasulullah di Arafah, dia baru ikut Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Dia nggak tahu niatnya apa. Dia keluar ke mungkin sekarang kita bilang Masjid Aisyah, yang mereka bilang Masjid Aisyah, atau At-Tan'im, namanya dulu At-Tan'im, itu yang tempat yang paling dekat ke Makkah, yang sudah di batasan Haram, Al-Haram Al-Makki, atau batas. Dia pergi ke sana, ucapan nawaitu ma nawa bihi Rasulullah. Niat saya seperti niat Rasulullah. Dia tidak tahu niat Rasulullah apa, tapi bilang seperti itu. Jadi dari sini beberapa ulama bilang kita bisa masukin niat kita atau ucapan niat kita
dengan seluruh perbuatan kita, salat, puasa, zikir, Quran, seperti niat Rasulullah, seperti niat salihin, seperti kita jadikan niat kita seperti niat mereka. Itu boleh. Dalilnya dari mana? Dari perbuatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kamu tahu atau kita tahu dari mana Sayyidina Ali bilang seperti itu? Karena Rasulullah tanya, wahai Ali, niat kamu apa? Bilang sama Rasulullah, Sayyidina Ali bilang, wahai Rasulullah, saya bilang niat saya seperti niatmu. Niatmu apa? Ya, Rasulullah bilang kalau kamu ikut niat kita berarti ikut seperti yang saya melakukan waktu haji, nanti kita jelasin. Walhasil ikut saya. Yang saya melakukan ikut saya aja karena niatmu seperti niat saya. Kenapa? Karena di hari tersebut Rasulullah bilang sama mereka yang mau ifrad, mau haji aja boleh. Yang mau qiran, al-hajj wal umrah boleh. Yang mau tamattu' hajj pertama atau umrah pertama, habis itu tahlil, habis itu hajj lagi, itu juga boleh. Tapi Rasulullah bilang, fa inna muqrinun. Saya mau niat dua-duanya, yang al-iqran, al-hajj dan umrah. Sayyidina Ali tidak tahu niat Rasulullah apa, tapi bilang saya niat seperti niat Rasulullah. Rasulullah bilang sama beliau, sama Sayyidina Ali, berarti niat kita gini-gini, kamu ikut atau ikut cara melakukan kita. Ini yang pertama. Jadi kita di bulan Ramadan harus jadikan niat kita seperti niat Rasulullah. Rasulullah niat Rasulullah puasa Ramadan, apa kita nggak tahu sudah kita. Ayah sama betul, ayah makanya orang udah pada. Ya, itu pertama. Sampai sahabat wa tabi'in, tabi'in, kalau di bulan Ramadan mereka masukin berapa niat. Ya, karena as-salaf rahimahumullah يعربون يهيئون لهم نيات ويصلحونها ما يدخل رمضان إلا وقد هم مشمرين عن ساق الجد مبادرين بالعمل. Kalau sebelum Ramadan mereka masukin niat saya bulan Ramadan ini mudah-mudahan berkat puasa bulan Ramadan anak saya jadi saleh. Mudah-mudahan urusan saya lancar. Mudah-mudahan saya dekat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan saya atau semoga saya bisa ikut sunnah Rasulullah. Ini ada niat nanti kita. Tapi mereka kasih niat seperti itu. Kita ini lihat biasa atau mungkin kalau kita mau kasih dibandingkan niat kita sama mereka, niat kita jauh. Itu sebabnya kayak tidak ada manfaat dari puasa kita, tidak ada manfaat dari salat kita, tidak ada manfaat dari zakat karena niat kita kecil atau satu niat aja. Niat mereka banyak dari perbuatan atau amal atau yang dia kerja syari ridha Allah Ta'ala itu ada berapa niat. Niat kita apa? Kadang-kadang kita cari promo-promo di bulan Ramadan ya kan? Karena mall-mall di Ramadan sampai 70%. Jadi ya ini kesempatan di bulan Ramadan saya mau beli baju banyak untuk saya, untuk anak, untuk istri, untuk suami. Mau beli barang rumah, mau ini, mau kadang-kadang ada diskon itu untuk tiket bis, pesawat. Jadi pikiran kita duniawi. Niat kita berhenti di situ. Atau bahala kita atau manfaat puasa kita sampai di situ aja, tidak naik. Tapi harus kita cari yang paling afdal. ونحن تذهل عنا هذه النيات يدخل رمضان ويخرج كغيره من الشهور. Sampai kita banyak yang hidupnya seperti Ramadan, seperti bulan lain. Masuk Ramadan keluar puasa dari pagi sampai maghrib, buka puasa sudah selesai salat maghrib, salat isya tidur. Itu berarti bulan Ramadan beda. Berarti tidak bisa dapat pahala yang manfaatnya untuk kita di akhirat. Tidak ada. Karena setiap hari saya sudah salat maghrib, setelah salat maghrib, salat isya, kalau Allah Ta'ala bantu saya salat subuh juga, ya sudah selesai. Itu aja.
Ya, enggak ada niat lebih afdal. Nah, يذهلون عن نية غايتهم يقومون كالعادة ما يقولون بغينا نية صالحة لهذا الشهر ومن أقبل عليه. ومن جملة هذه النيات نويت الاقتداء نية yang pertama نويت الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح. Niat saya ikut Nabi Muhammad dan salaf yang saleh, itu sahabat tabi'in di bulan Ramadan. Niatnya apa kita nggak tahu, tapi boleh masukin niat kita seperti niat mereka. Ya, niat mereka bagaimana? Kalau kita ambil contoh aja. Rasulullah kalau bulan Ramadan masuk, kalau akhir malam, salatnya, bacaannya bagaimana? Itu yang maksud. Mungkin kita masuk ke niat kita seperti mereka. Walau saya tidak bisa sampai, saya masih kurang, Syekh, bacaan saya masih kurang, ibadah saya masih kurang. Tapi jadikan ini contoh biar saya ikut. Saya mau ikut Qiyamul Lail Nabi Muhammad SAW. Qiyamul Lail Nabi Muhammad bagaimana caranya? Qiyamul Lail Nabi Muhammad bagaimana caranya? Itu hadis Abdullah bin Abbas, dari riwayat dari Abdullah bin Abbas. Dia, satu malam saya mau ikut Qiyamul Lail Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kita mungkin tidak bisa kasih bayangannya aja, apalagi mau ikut. Kenapa? Karena dia bilang saya mau satu malam mau ikut sampai dia tidur sampai setengah malam, baru bangun ambil air wudhu, langsung masuk salat, baca Al-Fatihah. Saya ambil air wudhu atau wudhu seperti beliau sallallahu alaihi wasallam, terus ikut. Saya datang dari arah kiri. Ya, Rasulullah hadap kiblat, sudah bagi sholat, dia berhenti atau berdiri di arah kiri. Rasulullah pegang di kepalanya, balikin ke arah kanan. Itu sunnah. Ini lihat Rasulullah lagi salat sendiri, qiyamul lail, tapi waktu dia rasa ada orang yang datang salat, dia pegang kepalanya, balikin ke arah kanan, biar faham berdiri. Itu kapan? Kalau satu orang. Tapi kalau ada 2 orang, 3 orang, ya boleh imam duluan seperti biasa, makmum belakang. Tapi ini kalau 1 orang atau 2 orang atau tempatnya tidak cukup. Dia bilang Rasulullah pegang kepala saya, putarin saya ke arah kanan. Terus Rasulullah buka surat Al-Fatihah. Ya, bacaan Rasulullah Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah. Dia fikir Abdullah bin Abbas dia bilang, ya ini mungkin Rasulullah baca berapa ayat aja dari Al-Baqarah. Rasulullah lanjut, dia bilang ya mungkin 50 ayat, habis itu rakaat ruku. Rasulullah lanjut sampai 100, dia bilang mungkin 100, setelah 100 dia ruku. Rasulullah lanjut, ya mungkin 200, mungkin sampai selesai surat Al-Baqarah. Ini masih 1 rakaat. Kenapa saya tadi bilang kita harus masukin niat kita di niat mereka? Karena luar biasa. Sudah selesai, Rasulullah sudah ruku atau belum, Syekh? Belum. Dia bilang mungkin setelah selesai surat Al-Baqarah dia baru ruku. Tidak. Lanjut masuk Al-Imran. Dia bilang ya mungkin ambil 100 ayat dari Al-Imran. 200 itu masih berdiri satu ruku, masih satu qiyam berdiri setelah Fatihah. Dia bilang masuk surat An-Nisa, masuk surat Al-Maidah. Itu dia baru setelah selesai Al-Maidah baru ruku. Al-Maidah kalau kita buka sekarang, buka di hadapan kita berapa juz? 7 juz. 7 juz di 1 rakaat. Kita ini sekarang, kenapa saya tadi bilang kalau kita dibandingkan salat kita sama mereka jauh sekali. Jauh, nggak ada dibandingan, nggak ada bandingan. Kenapa tidak ada? Karena kita sekarang
lagi berentam tentang 20 rakaat sama 8. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 20 rakaat. Oke, 8. Yang mau 8 juga enggak mau panjang. Yang mau 20 juga enggak mau panjang. Ya, ada beberapa masjid yang baca Al-Hakumu sama Qul Huwallahu Ahad. Tapi rakaatnya 20. Juga yang 8 rakaat ya mereka mirip. Baca setengah halaman aja. Ya sama. Kalau ada yang bilang saya mau 2 rakaat tapi seperti saya mau salat qiyamul lail atau tarawih seperti salat Rasulullah itu di dalam 2 rakaat 14 juz, ini 1 rakaat tadi 1 rakaat 7 juz, berarti rakaat yang kedua Abdullah dia bilang mirip, waktunya mirip, sama, hampir sama. Terus apalagi dia bilang waktu rukuknya itu hampir sama seperti yang tadi dia berdiri. Itu 7 juz. Kalau 7 juz kita butuh berapa waktu, berapa menit. Ya, ini kenapa saya tadi bilang kasih bayangan aja. Kasih bayangan biar kita paham, oh masih jauh. Masih jauh. Benar kita masih jauh. Ini 7 juz. Rukuknya panjang sama. Berdiri, sujud panjang, ya duduk, sujud lagi. Itu 1 rakaat butuh berapa jam. Habis itu rakaat yang kedua hampir sama. Ini 2 rakaat bisa ambil 1 malam. Kalau 7 juz. Ini setiap orang yang di antara kita yang sudah lancar bacaannya. 1 juz butuh berapa? Ya Syekh butuh setengah jam. Kali 7, 210 menit. 210 menit itu berapa jam? 3 jam, berapa itu? 6 jam. Berapa jam itu? 60 kali 4, iya. Hampir 4 jam. 4 jam. Itu 1 rakaat. 1 rakaat. 1 rakaat. 4 jam. Mungkin ada yang tanya, wah Syekh, 1 rakaat berarti sudah ini menjelang subuh. Enggak. Kenapa enggak? Kenapa Syekh enggak? Ya karena mereka setelah salat Isya langsung tidur. Sampai di dalam riwayat hadis sahih Rasulullah tidak suka bicara setelah salat Isya. Hadis itu bicara sama untuk dunia atau tentang dunia itu makruh pada salat Isya. Kita jauh masih pegang HP di bulan Ramadan, lihat film-film dari channel ke channel, sekarang mungkin dari video ke video di YouTube di HP, ya jadi jauh sekali. Berarti niat kita yang pertama harus ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Niat yang pertama, nawaitu siyama wa qiyama syahr Ramadan. Siyam dan qiyam, puasa dan salat malam. Salat malam itu yang paling sedikit yang tadi kita bilang. Boleh ikut tarawih yang di masjid dekatmu. Mereka mau 20, mau 8, silakan ikut mereka. Jangan rasa sombong. Kalau sudah 20, oh saya banyak lebih dari fulan. Juga yang 8 rakaat, jangan kamu juga menghina atau mencaci maki orang yang 20 rakaat. Mau salat 20 rakaat tapi mereka salatnya 8 aja, kamu bisa tambah di rumah. Saya nggak mau ikut tarawih di sana, mau masjid yang 20, ya silakan pergi, tapi jangan jadikan masalah sampai itu menyalahin orang atau mengkafirkan orang atau bilang ini ahli bid'ah atau kafir atau fasik. Jangan. Salatlah, ikut salat yang kamu bisa, yang kamu kuasa, yang kamu kuat, silakan. Nawaitu siyam qiyamu syahr Ramadan tapi imanan wa ihtisaba, cari ridha Allah Ta'ala, iman kepada Allah tapi juga cari ridha Allah Ta'ala. Jangan ikut-ikutan. Aibnya apa? Kalau sudah seperti sekarang kita masuk, mungkin kemarin dari ibu-ibu yang masuk masjid kemarin, lihat Masya Allah masjidnya full. Kemarin kita salat
di luar sudah. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak sudah di luar. Biasa 2 baris, 3 baris tiap hari. Masjidnya 2 baris, 3 baris aja. Tapi tadi malam masjidnya full di luar, halaman masjid, masya Allah sampai jalan. Ini bagus, Syekh ini bagus ya pasti bagus. Tapi lihat nanti besok 2 hari, 3 hari, 10 hari, setelah 10 hari, 20 hari, ya 10 yang terakhir tinggal kadang-kadang imam sama 5 orang. Mungkin ada yang kasih alasan Syekh karena mereka mudik, ya betul, karena mereka mudik tapi kadang-kadang mereka masih ada. Banyak yang masih ada, tapi sudah mulai mundur. Itu salah. Kita bilang imanan, iman kepada Allah Ta'ala. Ihtisaban, cari ridha Allah Ta'ala. Berarti cari ridha Allah Ta'ala dari awal bulan sampai akhir. Iman kepada Allah Ta'ala dari awal sampai akhir. Ada yang datang, ada yang pergi, ada rame atau tidak. Saya ikut, karena saya iman kepada Allah Ta'ala. Bukan ikut-ikutan atau ikut mereka yang hadir. Terus niat yang ketiga, nawaitu hifdha awqati fi. Saya jaga waktu saya di bulan Ramadan. Ini bulan ibadah. Bulan ibadah. Jangan kamu di bulan Ramadan seperti tadi bilang. Jadi lihat banyak film yang baru di bulan Ramadan. Banyak lomba-lomba, banyak acara-acara kamu dari sana ke sini, dari situ, atau ikut semuanya. Program-program yang ada di TV, di China, di YouTube, dimanapun itu. Jangan buang waktu untuk sesuatu yang tidak ada faedah untukmu. Awqat al-ishtighal bima yaqarribuni, biar saya juga insyaallah niat saya isi waktu dengan hal yang manfaatnya nanti di akhirat. Al-ishtighal bima yaqarribuni, zikir, baca Al-Quran, ngajar, belajar, bantu orang muslim, itu masuk. Syekh, saya tidak bisa baca, tapi alhamdulillah rezeki saya luas, bisa bantu orang yatim. Saya setiap hari kumpul atau cari orang yatim, nanti di rumah kasih. Ya itu satu, itu bisa masuk. Syekh, saya nggak mau kasih orang yatim. Sekarang orang saudara kita di Palestina butuh uang. Saya mau kirim ke situ. Ada orang yang itu atau ada yayasan yang ahli agama. Ya boleh, bisa. Saya mau tidak bisa baca Al-Quran, tapi cara saya kumpul taman atau kumpul uang untuk donasi mereka di situ. Saya, masya Allah, lidah saya bagus sampai bisa. Ya, Bismillah, silakan. Ini ada manfaat untukmu di akhirat atau tidak? Ya, pasti ada manfaat. Sudah, lanjut. Isi waktu bulan Ramadan di niat seperti itu. Nawaitu tinama ayamihi wa layalihi wa sa'atih. Itu setiap malam saya harus ambil kesempatan di malam tersebut. Setiap hari, setiap saat di bulan Ramadan. Sampai kita tahu hadis Nabi Muhammad SAW, dalam satu hari dia naik derajat mimbar. Itu mimbar Nabi tiga tingkat ya kan. Tangga. 3 tangga. Naik pertama bilang amin. Sahabat tidak dengar, tapi kenapa Rasulullah bilang amin aja? Amin. Naik yang kedua, bilang amin. Yang ketiga, amin. Terus naik khutbah seperti biasa. Setelah turun, mereka tanya, wahai Rasulullah, kita dengar kamu bilang amin 3 kali. Kenapa? Ada apa? Oh iya, itu tadi Jibril datang bilang sama saya 3 kata. Yang pertama, yang man adraka Ramadan walam yughfar lah. Barang siapa rugi orang yang ikut atau dapat atau bisa hidup sampai Ramadan tapi tidak ampuni dosanya, itu orangnya rugi. Bilang amin. Amin, saya bilang. Aslinya itu doa dari Jibril kepada orang yang tidak ambil kesempatan atau tidak isi waktunya di bulan Ramadan dengan ibadah atau zikir atau baca Al-Quran atau salat. Yang kedua, yang bisa atau ya mungkin bilang apa bahasa, man adraka walidai,
walam yughfar lah. Barang siapa itu adraka, maksudnya ayah sama ibu hidup sampai dia bisa ketemu ayah hidup, tapi tidak apa kasih hak ayah sama ibunya, ya, itu juga orang rugi. Bilang amin. Kenapa rugi? Karena di setiap bantuan kepada orang tua itu dapat pahala, tapi kamu tidak perhatian, berarti rugi. Setiap kata yang baik yang keluar atau ucapan sama papa atau ibumu atau orang tua dapat pahala. Kamu tidak pakai kata. Kemarin ini hari Minggu saya naik Grab. Ada satu orang kasihan, dia nangis dari anaknya. Bilang anak saya punya dua anak tapi semuanya tinggalin saya sendiri di rumah. Yang pertama, Allahu alam, dia bilang Allahu alam dia masih agama Islam atau tidak, karena waktu dia mau nikah sama perempuan, saya tanya, dia bilang non muslim, saya melarang atau bilang tidak boleh, dia pergi, sudah pergi dari rumah sampai sekarang tidak ketemu lagi. Yang kedua, setelah dia nikah, saya sudah ikut yang dia mau, takut dia pergi seperti yang pertama. Itu contoh ini, kasihan mereka. Itu kalau sampai halnya seperti itu orang rugi benar. Khasirat dunia wal akhirat, rugi dunia dan akhirat. Karena tidak bisa melakukan atau tidak bisa berbuat baikan atau baik kepada orang tua. Bilang amin, Rasulullah bilang amin. Yang ketiga itu yang dengar nama Nabi Muhammad SAW tidak bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Rasulullah bilang rugi yang dengar nama kamu tapi tidak ucapan atau tidak baca salawat kepadamu. Kenapa rugi? Karena kita lihat balasannya apa. Kalau kita tadi baca bersalawat kepada Nabi satu kali aja, kita sudah hafal hadis, semuanya hafal hadis. Balasan Allah Ta'ala berapa? 10. Siapa yang rugi? Kamu atau Rasulullah? Kamu, karena balasan Allah Ta'ala lebih dari kamu 10 kali. Kalau Allah Ta'ala salawat kepadamu artinya dapat atau turun kepadamu 10 rahmat. Kamu tidak mau dengar nama Nabi, tidak mau bilang Allahumma salli ala Muhammadin atau tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mau, kamu yang rugi. Bilang amin, ini amin. Berarti 3 perkara yang Rasulullah bilang amin. Yang satu itu bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan bulan ibadah, bulan zikir, bulan taubah, bulan Al-Quran, bulan ini, bulan itu, bisa melakukan hal yang baik, tapi kamu nggak mau, itu sebabnya jadi rugi. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi niat kita, insya Allah, niat kita isi seluruh waktu, setiap saat, setiap malam, setiap hari di bulan Ramadan dengan ibadah. Yang masih ada niat yang berikutnya, nawaitu tafarruq fihi lil ibadah. Ini susah sedikit di Indonesia. Saya kosongin waktu untuk ibadah. Di Indonesia susah karena banyak yang masih kantor, masih ini, masih itu. Kita di Yaman paling banyak mereka ambil cuti di bulan Ramadan. Itu budaya mereka. Budaya mereka bilang kita sudah 1 tahun kerja, tapi tahun atau setahun tersebut tidak bisa bantu saya di bulan Ramadan, itu artinya saya rugi dari tahun tersebut. Jadi pikiran mereka di Yaman bilang itu harus 1 tahun full, harus maksudnya harus apa itu bahasa Indonesia? Ada manfaat biar saya bisa melakukan ibadah dalam keadaan tenang, dalam apa namanya ini hal yang baik di bulan Ramadan. Itu banyak seperti itu orang saleh. Sekarang sudah bisa masuk jadi seperti ini di bulan Ramadan juga kerja. Di Yaman masih ada beberapa hal yang bagus seperti kerja mereka apa? Kerja mereka yang masuk kantor biasa jam 8, sekarang bukan jam 8.
di bulan Ramadan mereka masuk jam 9. Kalau mereka setiap hari keluar dari kantor jam 3 atau jam 2, mereka maju 1 jam. Kalau keluar biasa setiap hari keluar jam 3, berarti jam 2 sudah pulang. Kalau dia biasa keluar jam 2, berarti jam 7 sudah, jam 1 sudah pulang atau keluar. Sampai sekarang. Sekolahnya juga sama. Biasa di universitas mereka atur, di bulan Ramadan enggak ada. Masih ada beberapa hal yang kita bisa bilang mereka di bulan Ramadan masih lebih afdal. Ya, tidak sibuk dengan dunia. Banyak yang kerja seperti di kota, di bulan Ramadan mereka balik ke kampung sama keluarganya selama bulan Ramadan. Mereka bahasa Indonesia tabung ya, tabung dari bulan pertama sudah targetnya saya mau puasa di kampung, berarti dari bulan pertama dari awal tahun sampai bulan Ramadan dia tabung sedikit-sedikit biar bisa di tahun ini atau berikutnya di kampung. Ini yang namanya at-tafarrugh lil ibadah. Terus ada tanyaan dari Ibu Cek, kita sibuk di bulan Ramadan itu sibuknya paling banyak karena kita siap-siap buka puasa. Setelah buka puasa kita maghrib, salat maghrib, habis itu Isya, tarawih. Masih ada seperti kita di Yaman bilang apa? Cuci piring karena di Ramadan makanannya banyak, makan banyak. Jadi piringnya banyak yang harus cuci. Buru-buru mereka mau salat Isya belum selesai, habis salat Isya mereka balik lagi mau cuci atau bersihin dapur sama itu. Waktunya kapan? Pasti itu semuanya kalau kamu masukin kerjaanmu dalam niat saya khidmat suami saya, cari ridha Allah Ta'ala, dapat pahala. Ya. Waktu kamu masak, niatmu saya mau bantu yang puasa, anak saya, suami saya, apalagi kalau ada buka puasa di masjid atau bantu orang lain seperti di tempat yang bisa bantu orang miskin atau ini, dapat pahala. Karena bulan Ramadan itu bulan ibadah. Tidurmu, kalau dalam niatmu saya mau tidur, kenapa mau tidur? Mau istirahat biar bisa lanjut puasa sampai maghrib. Karena saya sakit gula. Ini tidurmu, kalau niatmu seperti itu, berarti ini tidur ta'ah. No, tidur ta'ah. Jadi tulisan dapat pahala. Ini tidur Syekh. Ya, itu dapat pahala. Biasa lidah saya, Syekh, lidah saya itu kadang-kadang gosip atau ghibah. Kalau saya tidak tidur, duduk sama saudara, pasti saya ini fulana itu. Jadi sekarang saya sengaja tidur biar tidak keluarin kata-kata seperti itu, dapat pahala karena kamu tidur kabur atau pergi dari hal-hal yang tidak bagus. Tidurmu itu jadi ibadah. Itu sebabnya dalam riwayat hadis naumus shaim ibadah. Tidur orang yang puasa itu jadi ibadah. Kapan? Kalau dia lihat kalau saya pergi atau bangun bisa pergi ke sana ke sini, lebih afdal saya tidur aja, itu jadi ibadah. Ya, ini bulan Ramadan. Itu kenapa di dalam riwayat hadis Rasulullah bersabda, kalau umatku mengetahui ada apa yang di bulan Ramadan, mereka seandai 1 tahun full itu jadi bulan Ramadan. Oke, la ilaha illallah. Juga wanawai itu ada niat. Niat apa itu? Saya gembira. Gembira Menyambut yang Ramadan. sangat gembira karena bulan Ramadan datang. Itu ada hadis dari Nabi. Bashiru. Yubashiru ashabu. Kalau bulan Ramadan datang, Rasulullah bilang sama sahabat, ini Ramadan, bulan Ramadan datang. Wa as'alullah an yurzaqani fi wa fi sa'iril ayyam al-himmah. Juga saya minta dari Allah tadi, ya Allah kasih semangat biar saya bisa melakukan ibadah atau melaksanakan ibadah yang di bulan Ramadan.
Niat juga at-takhalli anil muhlikat. Ada beberapa sifat yang kotor di dalam hati kita. Jadikan niat saya di bulan Ramadan, saya mau bersihin hati saya dari sifat tersebut. Itu minta dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Saya bilang, nawaitu puasa bulan Ramadan ini biar, atau seperti kita bilang tawassul bil a'mal salihah, mudah-mudahan berkat puasa bulan Ramadan saya bersihin sifat iri, dengki, gasib atau sifat-sifat yang di dalam hati saya. Bisa hilang. Kenapa? Karena niatmu bagus, pasti Allah Ta'ala bantu kamu. Oke, wattahalli bil munjiyat. Juga saya cari sifat-sifat yang bagus yang bisa, kalau saya ikut bisa selamat dari neraka. As-sidq, at-taqwa, zuhd, itu jujur. Jujur dengan bicara, jujur ibadah. Juga at-taqwa, bertakwa kepada Allah, tawakkul, al-ikhlas, az-zuhd, al-wara'. Ada beberapa sifat yang saya mudah-mudahan atau semoga setelah atau kalau saya melakukan puasa bulan tahun ini, insya Allah saya bisa jadi ahli taqwa. Saya bisa jadi, kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Faedahnya apa? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Itu kalau kita jujur. Kalau kita jujur, puasa kita dalam keadaan ikhlas, cari ridha Allah Ta'ala, bisa di akhir puasa itu jadi ahli taqwa. Masya Allah. Wa nawaitu, juga niatnya, wa nawaitu hifdzul jawarih anil khawdi fil atham. Jaga anggota tubuh. Niat saya juga di bulan Ramadan biar menjaga anggota tubuh saya dari dosa-dosa. Saya mau mata saya puasa juga dari hal-hal, atau mungkin bilang tadi seperti video atau hal yang haram. Hal yang haram sekarang di TV, kita punya TV, setiap orang punya TV. Ada berapa video atau berapa film yang nasallallahu assalamu alaihi, kalau kamu lanjut itu dapat dosa. Pergi dari TV ini, dari channel ini ke channel ini, pasti ada seperti yang buka auratnya, pakaiannya, ya nasallallahu assalamu alaihi, itu haram. Tidak boleh lihat. Jadi niat saya di bulan Ramadan, saya mau jaga anggota badan saya, lidah saya, mata saya, telinga saya, tangan, kaki. Itu niat yang di bulan Ramadan saya menjaga anggota. Juga wa nawaitul muhafadzah ala salawat. Niat kita juga saya berdiri salat di 5 waktu, di waktunya, fi awqatiha. Juga fi jamaah. Kalau bisa ikut jamaah itu yang paling afdal untuk papa sama ibu. Syekh saya tidak bisa ikut jamaah masjid, tapi di rumah kita 5 orang perempuan. Bisa salat jamaah. Ya, salat jamaah lebih afdal dari salat kamu sendiri. Adab salat, sunaniha, sebelumnya, setelahnya. Sunan salat juga ikut semuanya. Itu juga masukin niat kita menjaga 5 fardu dengan adab dan sunnah di nawaitul iktsar min mudarasatil Quran. Niat saya juga berbanyak mudarasah atau baca Al-Quran. Ini lihat mudarasah. Karena yang kita belajar setiap hari di sini namanya apa? Tahsin. Saya koreksi, fulan baca, ini mudarasah, saya baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Yang kamu sudah bisa ucapannya. Syekh saya belum lancar, masih Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Boleh saya baca? Ya boleh baca dari awal sampai akhir. Tapi Syekh saya tidak bisa sampai selesai. Kamu lanjut yang kamu bisa. Bisa Syekh saya bisa selama bulan Ramadan 10 juz aja.
karena bacaan saya seperti contoh tadi, belum bisa lancar. Kalau lancar mungkin bisa 1 jam, 1 juz, tapi saya belum. Ya tidak masalah, baca yang kamu bisa. Ini kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ketemu Jibril di setiap tahun, setiap tahun dari waktu hijrah, dari waktu Rasulullah jadi kenabian, baca apa? Mudarasah sama Jibril. Jadi Rasulullah baca, Jibril dengar. Kalau ada salah ini habus karena ada nasikh mansukh. Ini sudah habus. Ini hukumnya masih tetap. Ini mudarasah, itu namanya mudarasah. Tidak koreksi bacaannya. Enggak, itu mudarasah dalam sedikit, tapi mudarasah Rasulullah sama Jibril beda sama mudarasah kita. La ilaha illallah. Wal iktsar min tilawati wa tadabbur, juga berbanyak baca Al-Quran dengan keadaan tadabbur. Biar dapat pahala. Wa nawaitul iktsar min as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga niat saya di bulan Ramadan berbanyak salawat, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita bilang, yang di dalam tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, itu yang kita lafaz hadis. Tapi mau tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya silakan. Di luar salat tidak ada khilaf. Khilaf itu di dalam salat. Ada yang bilang, oh tidak boleh bilang salat Allahumma salli ala Sayyidina. Tapi kita itu Sayyidina seperti bahasa. Dulu sih saya sudah sering jelasin, kita bilang Pak Fulan. Kalau kamu sebut namanya aja, mereka bilang, oh ini kurang ajar, tidak berhormat sama Pak Fulan. Harus kita bilang Pak. Ya kan? Atau dalam bahasa Inggris itu Mister atau Mrs. atau macamnya. Itu kata gilir aja. Tapi kalau Allahumma salli ala Muhammad aja, ini Muhammad siapa? Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad, dalam ta'zim, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dapat pahala. Ya, Syekh saya enggak mau bilang Sayyidina, itu tidak masalah, silakan. Kamu tidak suka kata Sayyidina, tidak masalah. Yang penting salawat banyak, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Juga niat kita berbanyak ucapan asyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Ibnu Khuzaimah. Banyak ucapan harus apa itu? Ucapan ini satu. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadat yang biasa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nastaghfirullah, nas'aluka ya ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kita minta surga. Ya Allah, lindungi kita dari neraka. Sudah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Banyak. Ini hadis dari Nabi. خصلتان لا غنى لكم بهما عنهما وخصلتان ترضون بهما ربكم أما اللتين ترضون بهما ربكما فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونسألك رضاك ونعوذ بك من الجنة وأما التي لا غنى لكم عنهما banyak Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Nah ya kan, berbanyak juga Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, ini lihat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini berarti kita minta atau mohon memaafkan dari Allah Ta'ala kepada Allah dari kita. Ya kan? Oke. Ini bagus, tapi kamu juga masih musuhin Fulan. Ini Fulan musuh saya. Fulan kemarin salah sama saya, enggak mau maafin. Setiap hari kamu minta dari Allah Ta'ala, ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, kamu yang suka maafin, ya kan? Atau cinta orang yang banyak maaf, tapi kamu tidak maafin sama orang lain. Salah. Itu mungkin salah satu sebab yang tidak ada faedah dari bulan Ramadan. Allahumma innaka afun karim tahibbul afwa fa'fu anni ya karim. Artinya apa? Siapa yang bisa bantu? Artinya, coba Bu Hartina. Artinya apa? Ya Allah,
Allahumma, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun yang Maha Mulia. Maha mengampun yang maha mulia. Mulia, iya. Ini lihat, maha mengampun. Oke, kamu bilang sama Allah Ta'ala seperti ini, tapi kamu tidak mau ampuni dosa orang lain, salah orang lain. Bahaya, bahaya. Setiap hari minta dari Allah Ta'ala, tapi kamu enggak. Ini fulana jahat sama saya, ini fulan jahat sama saya tidak bisa maafin. Ya, jangan kamu berharap dari Allah Ta'ala maafinmu, kamu masih tidak bisa maafin sama yang Menciptakan. ya melakukan salah sama kamu. Nas'alullah as-salamat wal afiyah. La ilaha illallah. Qala nawaitul muhafadhah ala salati tarawih. Tadi sudah jelasin. Niat kita jaga salat tarawih. Berapa terserah, mau berapa silakan. Yang penting dalam keadaan khusyuk, wudu, ibadah, jangan rasa sombong, harus rendah hati. Lihat ini, kita ikut sunnah aja. Saya ikut, walau saya tidak seperti sahabat, tidak seperti tabi'in. Setelah Rasulullah wafat, atau hari pertama dia keluar salat tarawih, hari yang kedua keluar, hari yang ketiga masjid sudah ramai karena sudah dapat kabar di antara sahabat. Rasulullah salat tarawih jadi ramai sekali. Rasulullah tidak keluar hari yang berikutnya. Mereka nunggu sampai setengah malam. Rasulullah tidak keluar. Hari yang berikutnya juga Rasulullah tidak keluar. Hari yang berikutnya lagi 3 hari Rasulullah tidak keluar. Mereka tanya, wahai Rasulullah, kita nunggu sampai setengah malam, kenapa kamu tidak keluar? Rasulullah bilang, saya takut jadi wajib kepadamu, ntar ini berat. Rasulullah wafat atau sahabat sudah setiap hari jadi salat tarawih tapi masing-masing sendiri. Berapa kelompok, ada fulan sama fulan salatnya sendiri, fulan sama fulan salatnya sendiri. Itu berapa tahun yang sisa dari hidup Nabi Muhammad SAW setelah dia salat, berapa tahun. Juga sampai khilafat Sayyidina Abu Bakar. Mereka setiap hari di bulan Ramadan salat sendiri. Sampai khilafat Sayyidina Umar bin Khattab. Khilafat Sayyidina Umar bin Khattab satu hari lewat ke di masjid. Lihat mereka setelah salat Isya, karena setelah salat Isya mereka bubar. Ada berapa yang masih salat tarawih? Salat tarawih. Sayyidina Umar lihat ini, kasihan mereka ini, ada 2 orang, 3 orang, 5 orang. Dia kumpul mereka atas satu imam. Panggil Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu yang sanad kita lewat Ubay bin Ka'ab. Ahli qiraat di antara sahabat. Orang sahabat yang mulia, bacaannya bagus. Bilang sama beliau, ayo bismillah silakan kamu jadi imam biar mereka ikutmu. Al-Imam Al-Baihaqi bilang waktu Umar suruh mereka salat tarawih, tapi dengan berapa rakaat? 20 rakaat. Jama'ana Umar bin Khattab ala 20 rakaat. Dengan 20 rakaat. Sama witir 3. Tidak masalah. Tadi saya bilang tidak masalah. Mau 20, mau 18, mau 16, mau 12, mau 8, mau 10. Ya silakan. Tapi jangan kamu mencaci maki yang mau salat. Jangan kamu jadi seperti Abu Jahal. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kamu lihat orang yang melarang orang salat? Itu sifat orang kafir. Abu Jahal. Biarin yang mau salat. Dari mana dalilnya? Sudah ada dalil, sudah ada hadis. Kamu tidak suka dalil tersebut, ini urusan kamu sendiri. Saya nggak mau ikut, ini urusan kamu sendiri. Tapi ada orang yang mau salat, biarin. Salat tarawih. Namanya salat tarawih. Apa itu salat tarawih? Artinya apa itu salat tarawih? Tarawih, kata tarawih dari istirahat. Istirahat. Tarawaha ya. Dari tarawaha. Minal istirahat. Ambil istirahat sedikit. Berapa? Ya kenapa? Karena mereka seperti tadi kita bilang, salatnya panjang sekali. Ya, di dalam riwayat hadis juga Rasulullah sahabat itu waktu baca dalam satu rakaat sampai ratusan ayat.
1 rakaat. Itu salat kapan itu? Setelah Rasulullah wafat, setelah khilafat Sayyidina Abu Bakar, di khilafat Sayyidina Umar bin Khattab sama Ubay bin Ka'ab itu berapa rakaat? Di 1 rakaat berapa ayat? Sampai 100 ayat. Mereka kapan selesai salat tarawih? Selesai salat tarawih waktu sahur. Berarti 1 malam. Ini mereka. Nah, saya tadi bilang, kita masih jauh juga berentam lagi. Masih jauh, salat kita jauh, masih berentam. Kalau ada yang mau salat, kita bilang kenapa ini banyak. Kalau imamnya panjang sedikit semuanya, apa bahasa Indonesia itu? Mencaci maki ini imam kita tidak ya. Ya, mau salat silakan, tidak mau jangan. Ini sahabat 100 ayat di dalam 1 rakaat, sampai di dalam riwayat hadis sahih al-Bukhari, kana la yasrifuhum anni salati tarawih illa al-falah, sahur, makan malam, sahur. Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niat kita insya Allah kita hadir salat tarawih yang saya bisa. Boleh 2, boleh 4, boleh 8, boleh 6, boleh 8, boleh 12, silakan. Ya, ya. Wa nawaitul iktsar min at-taraddud ila buyutillah wal i'tikaf, juga niat saya banyak masuk masjid. Karena kalau i'tikaf masuk masjid, kasih niat i'tikaf dapat pahala. Walau i'tikafnya sedikit, sebentar aja, 10 menit, waktu salat aja saya masuk nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, dapat pahala i'tikaf. Dapat pahala i'tikaf itu Rasulullah bersabda, barang siapa i'tikaf sebentar aja, Rasulullah kasih contoh seperti waktu ambil susu dari unta. Ini berapa menit? 10 menit, 15 menit aja. Yang sudah susunya sudah kumpul, mereka taruh di apa itu? Keluarin, walhasil keluarin itu berapa menit? Butuh berapa menit? Kalau kamu i'tikaf seperti waktu tersebut, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala media atau sedia kepada orang tersebut rumah di surga. Ya, jadi ini mudah sekali. Mudah sekali, tapi pahalanya besar sekali. Besar. Ini artinya apa? Kalau kamu sering i'tikaf seperti itu, masuk masjid, salat zuhur, bilang nawaitul i'tikaf. Masuk salat asar, bilang nawaitul i'tikaf. Tapi saya masuk salat aja, i'tikaf saya selama salat aja, bilang nawaitul i'tikaf selama saya ada di masjid. Sudah dapat pahala. La ilaha illallah. Wa nawaitul muwadhaba ala qiyamul lail. Juga yang tadi bilang qiyamul lail. Juga niat kita usaha saya setiap malam bangun malam. Jadi apa beda Syekh qiyamul lail sama tahajud, ya sama qiyam Ramadan? Salatul qiyam ini tarawih. Mereka bilang, kenapa bilang qiyam? Mereka bilang qiyam karena mereka berdiri dari awal malam sampai akhir malam. At-tahajud itu yang tidur dulu. Salat Isya atau seperti biasa kita sekarang, salat Isya, setelah Isya tarawih 8 rakaat atau 20, kita pergi tidur sampai jam 1, jam 2 baru qiyam, baru salat lagi. Itu namanya tahajud. Tahajud setelah tidur. Qiyamul lail belum tidur. Tadi bilang tarawih karena seperti tadi bilang sahabat itu berdiri di dalam 1 rakaat baca 100 ayat. Setelah 2 rakaat mereka ambil istirahat sedikit. Istighfar, baca Quran. Itu namanya kasih nama tarawih. Wa nawaitu imarat ma baina al-fajr ila al-isya, seperti sekarang. Dari salat subuh sampai ila isyraq, sampai isyraq. Sudah waktu isyraq sudah lewat tadi. Tapi kalau kita kasih niat, saya imaratnya apa bahasa bilang? Yang memakmurkan masjid. Makmurkan di antara fajar sampai isyraq. Itu kita sudah tahu pahalanya apa. Rasulullah bersabda, barang siapa salat subuh duduk di tempatnya
zikir kepada Allah Ta'ala sampai isyraq, itu dapat pahala seperti hijjah wa umrah tamah, seperti haj dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. 3. Ya. Tapi Syekh, kita zikir, kita baca Al-Quran. Al-Quran bukan zikir. Ya, ini zikir juga sudah masuk. Tapi Syekh, kita berubah atau pindah dari tempat salat ke sini. Itu ulama bilang yang penting isi waktunya. Ada berapa yang bilang yang penting isi waktunya dengan ibadah. Maksudnya isi waktu dari salat isyraq, dari salat subuh sampai isyraq dengan ibadah. Kalau di satu tempat itu lebih afdal. Tapi saya pindah sedikit biar duduk atau ini di dalam keadaan zikir atau baca atau istighfar atau tahlil, itu dapat pahala yang tadi. Nawaitu taftir, juga niat kita membuka puasa untuk orang yang puasa. Walau kurma. Kurma aja, kita biasa di masjid bilang sama fulan, ambil dari kurma saya. Kalau dia ambil dari kamu, buka puasa dari kurma kamu, Rasulullah bersabda dapat pahala seperti pahala orang yang dapat pahala untuk yang saya yang beri, saya kasih ini, saya dapat pahala seperti pahalanya. Juga pahala orang tersebut tidak kurang. Berarti itu karunia dari Allah Ta'ala luar biasa. Fulan saya kasih kurma, dia makan dari kurma yang saya barusan kasih, saya dapat pahala seperti puasanya. Jadi kita di Yaman, saya masih ingat sampai sekarang. Setiap orang bawa kurma. Seperti biasa. Di sini juga di Indonesia. Tapi kita tukar. Biar dapat pahala. Saya bilang sama fulan, fulan ambil ini. Dia ambil. Saya ambil dari kurmanya. Biar dia dapat pahala seperti puasa saya dapat pahala seperti puasa. Walau kita semuanya punya kurma. Ya, la ilaha illallah. Nawaitul qiyam bi adabil futur, nawaitul irtisal. Masih ada niat. Masih ada niat di sini. Apa itu nawaitul qiyam bi adabil futur was suhur? Adab futur, buka puasa. Ada. Adab. Bukan adat, adabnya. Apa itu adabnya? Seperti tadi bilang, kurma harus witir. Syekh, saya tidak punya kurma, air. Syekh, saya tidak punya air, susu. Syekh, itu semuanya tidak ada. Ya, yang manis. Kalau ada bahasa Indonesia bilang apa itu? Roti Sirup. manis. Roti manis. Seperti manis atau sirup juga. Ya, itu salah satu adab. Juga adab suhur. Juga dari adab al-futur itu buka puasa, jangan tunda-tunda sampai lihat bintang semuanya. Ada berapa jamaah muslimin juga mereka tunda sampai, saya di sini ada masjid kadang-kadang 10 menit dari kita dengar azan di sini di sekitarnya, tapi ada satu masjid kadang-kadang saya lihat 10 menit. Ini jamaah siapa? Kenapa mereka tunda sampai seperti itu? Jauh sekali. Kalau mungkin dia bilang mau pastikan 2 menit aja, 1 menit, 3, beda sama yang kita masih masuk akal. Tapi sampai 10 menit, 12 menit itu luar biasa. Jadi sunnah ta'jil. Ta'jil itu lebih awal. Tapi setelah yakin matahari sudah tenggelam. Wa nawaitu al-sahur. Sahur itu tunda sampai sebelum subuh. Nah, juga Syekh, saya biasa tidak suka makan malam. Rasulullah bilang walau minum air. Sunnah. Minum walau air aja. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Wa nawaitul ightisal li kulli laila min Ramadan. Itu banyak salaf saleh itu, dan Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan mandi. Ya, kenapa mandi? Karena dia mau ikut salat. Harus wanginya, harus badannya bersih, harus ada berapa halnya. Oke. Kita keadaan kita bagaimana itu ya luar biasa. Kadang-kadang Allahu Akbar. Setelah makan, kadang-kadang makan apa itu bahasa bawang, Kan pete. ya, atau pete ya kan, bau ya kan, itu tidak boleh. Kalau makan bawang,
putih atau merah atau bawang bombay atau sejenisnya yang ada bau itu tidak boleh masuk masjid. Rasulullah bersabda, barang siapa makan bawang atau macamnya ada berapa jenis itu atau daun bawang itu, jangan mendekati masjid kita karena ganggu malaikat. Masjid itu tempat malaikat. Kalau mulutmu bau itu harus bersihin. Juga kalau tadi makan tidak sadar, ya tidak boleh ikut atau ikut tapi di luar. Wa nawaitul muhafadzah juga niat kita menjaga salat witir, salat duha, salatul witri wa rawatib juga yang di setelah salat, sebelum salat zuhur, asar, maghrib, isya itu kasih niat. Insya Allah di bulan Ramadan saya atau niat saya ikut atau menjaga nafilah tersebut. Nawaitul qiyam bihaqqis siyam. Nawaitul qiyam bihaqqis siyam itu puasa ibadah yang paling mulia. Jadi harus kamu perhatian. Nawaitul iksar minad du'a li wali walidai. Itu niat saya berbanyak doa kepadaku dan orang tua seluruh orang muslimin. Ya boleh kasih niat. Nawaitu tathhira qalbi min amradihi wa tasfiyat batini liakuna muta'ahilan lil asrar. Tadi kita bilang sudah niat bersihin hati saya dari seluruh yang kotor. Sama siap-siap hati saya kalau dapat rahasia dari Allah Ta'ala. Ifik puasa. Pasti kalau kita puasa dalam keadaan yang tadi bilang, adab, akhlak, ibadah, pasti di akhirnya dapat sesuatu dari Allah Ta'ala yang bisa kamu jadi ahli taqwa, ahli ibadah, ahli ma'rifah. Juga niat kita at-taqlil minal akl. Jangan puasa, tapi kalau malam makannya banyak sekali sampai tidak bisa sholat tarawih. Kasih niat saya mau kurangi makan tersebut. Nawaitu taqlil minal ashghal ad-danawiyah. Tadi bilang kurangi kesibukan dunia. Ini kasih waktu untuk Allah Ta'ala. Sudah satu full kamu untuk diri sendiri. Sekarang untuk Allah Ta'ala atau khusus atau jadikan ini kepada hanya Allah Ta'ala. Cari ridha Allah Ta'ala di waktu ini. Nawaitu an uhadhiba nafsi wa an uhassina khuluqi. Nawaitu al-muwadhaba ala hudur majalis al-ilm. Kalau ada majlis ilm seperti sekarang banyak masyayikh, banyak kiai, banyak habaib lewat Zoom, live. Mereka buka majlis-majlis seperti ini. Walau dari jauh, usaha saya mau hadir. Juga kasih niat seperti ini. Allah Ta'ala bantu. Pasti kadang-kadang kalau kamu niat aja, ya Allah niat saya di bulan ini saya mau hadir majlis ini. Paling banyak dari setiap hari yang bulan yang biasa. Tiba-tiba lihat dapat link dari teman, dari grup ini. Ada fulan, ada syekh fulan. Kadang-kadang yang kamu suka, kadang-kadang yang kamu kenal, silakan masuk. Karena niatmu dari awal. Nawaitu da'wa ila Allah bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Orang yang atau saudara kita yang sudah jadi ustazah, yang jadi guru, ya juga kasih niat saya mau bantu saudara umat Islam. Yang saya sudah paham tentang agama, ilmu agama. Saya kasih tahu yang saya sudah paham. Boleh. Itu niatnya. Bagus. Nawaitul isti'dad li'imarat wa ihya Lailatul Qadr juga. Saya kasih niat insya Allah ma'mur atau dapat Lailatul Qadri. Ihya'uha. Malamnya full. Dari sekarang. Wah Syekh, masih jauh Lailatul Qadri 21, 23, 25 sampai akhirnya masih jauh. Dari sekarang kita nggak tahu. Karena ada beberapa ulama yang bilang Lailatul Qadri dalam 1 tahun. Bukan di bulan Ramadan aja. Tapi kadang-kadang di bulan Ramadan paling banyak. Itu ada pendapat dari beberapa ulama seperti kita ikut. Ada yang bilang Lailatul Qadr. Rasulullah SAW pernah i'tikaf di 10 yang pertama. Cari Lailatul Qadr. Sebelum Allah Ta'ala jelasin. Di 10 yang pertama. Setelah dia 10 yang pertama, i'tikaf di tahun yang berikutnya, i'tikaf di 10 yang di tengah. Dari 10 sampai 20. Tapi di tahun yang berikutnya, Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi di al-witr min al-ashr al-awakhir. Apa itu? Janjil atau genap atau bilang apa itu bahasa Indonesia? Malam ganjil. Janjil, al-witr janjil ya kan?
di 10 yang terakhir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masih ada di sini, ya masih ada 3. Saya selesaikan. Wa nawaitu istishab al-mujahadah. Al-mujahadah. Kadang-kadang ini kita sendiri, saya sendiri sudah pernah. Kadang-kadang di bulan Ramadan semangat saya mau khatam berapa kali. Niatnya saya mau 10 kali. Berarti di dalam 1 hari 10 juz. Bisa. 3 hari sudah selesai. 3 hari yang berikutnya sudah mulai kurang. Sudah baca 15. 3 hari yang berikutnya 5 juz. Jangan, harus kita sungguh-sungguh biar bisa sesuai niat. Tidak masalah kalau kurang, bukan maksud haram, tapi lebih afdal kamu mujahadah biar bisa ikut aturan yang kamu taruh dari awal. Saya mau khatamnya 10 kali, berarti di setiap 3 hari selesai, ya harus usaha. Saya kasih target yang kamu bisa. Saya tidak bisa 10 kali, tapi bisa 5 kali. Atau bisa mungkin bilang 3 kali aja. 3 kali di 10 hari, 1 kali berarti di setiap hari 3 juz. Ya bisa. Ini masih mudah. Syekh, saya bacaan saya masih jauh, bisa 1 juz aja. Di 1 bulan bisa 1 kali aja. Ya tidak masalah. Insya Allah Allah Ta'ala kasih, atau Allah Ta'ala maha tahu niatmu. Wa nawaitu ma nawahu Nabi, itu yang tadi bilang. Wa ma alimahu Allah min salih niyat. Nas'alullah lana wa lakum taufiq. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعنهم عليه، وفقنا الخير وأعنا عليه بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum Syekh. السلام ورحمة الله وبركاته.